Halo sahabat Garuda Website, di video kali ini kita akan membahas cara mendaftarkan web WordPress ke Google Search Console. Sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin bagi yang baru mendengar istilah ini akan bertanya, apa sih Google Search Console itu? Dan apa sih manfaatnya bagi web kita? Oke, Google Search Console adalah layanan gratis yang ditawarkan oleh Google untuk membantu kita memantau, mempertahankan, dan memecahkan masalah kehadiran situs kita di hasil Google penelusuran. Kita tidak harus mendaftar ke Search Console agar situs kita dicantumkan di hasil Google penelusuran. Namun Search Console dapat membantu kita memahami dan meningkatkan cara Google melihat situs kita. Ada banyak keuntungan jika web kita didaftarkan ke Google Search Console. Di antaranya, yang pertama, memastikan bahwa Google dapat menemukan dan meng-crawl situs kita. Kedua, memperbaiki masalah pengindekan dan meminta pengindekan ulang untuk konten baru atau yang diperbaharui. Yang ketiga, melihat data traffic Google penelusuran untuk situs kita. Seberapa sering situs kita muncul di Google penelusuran, query penelusuran mana yang memunculkan situs kita, seberapa sering penelusuran mengklik untuk query tersebut, dan banyak lagi. Keempat, menerima pemberitahuan saat Google menemukan masalah pengindekan, spam, atau masalah lainnya di situs kita. Kelima, menampilkan situs mana saja yang menaut ke situs kita. Keenam, memecahkan masalah terkait AMP, kegunaan seluler, dan fitur penelusuran lainnya. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Oke, sekarang kita akan mulai mendaftarkan website WordPress kita ke Google Search Console. Step pertama, pastikan kita sudah masuk ke akun Gmail kita dulu. Kemudian, di mesin pencarian Google, ketikkan Google Search Console. Lalu linknya kita klik. Saat tampilan ini muncul, kita klik mulai sekarang. Atau kalau setelan bahasa kita dalam bahasa Inggris, kita klik from now on. Nah, setelah kita udah masuk ke halaman metode verifikasi, di halaman ini kita akan melihat ada dua metode verifikasi. Yang di sebelah kiri adalah metode verifikasi menggunakan DNS record atau domain. Dan yang di sebelah kanan adalah metode verifikasi URL prefix atau awalan URL. Saya akan jelaskan secara singkat perbedaan keduanya. Jika kita melakukan verifikasi menggunakan DNS record, maka kita membutuhkan akses untuk menambahkan TXT record baru, bisa melalui panel hosting. Sementara metode URL prefix, kita hanya butuh akses ke dashboard admin WordPress dan cara verifikasinya bisa menggunakan bantuan plugin. Verifikasi menggunakan metode DNS record, kita tidak perlu melakukan verifikasi ulang seluruh subdomain ataupun subdirektori ke Google Search Console. Artinya, semua URL atas nama domain kita, baik yang HTTP, HTTPS, www, non-www, subdomain ataupun subdirektori telah terverifikasi secara otomatis di Google Search Console. Akan tetapi, cara yang paling mudah untuk memverifikasi website WordPress kita ke Google Search Console adalah dengan metode URL prefix, dan metode inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, sekarang kita masukkan URL atau alamat website kita ke kolom yang di sebelah kanan ini. Lalu klik lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman verifikasi kepemilikan. Di sini ada beberapa pilihan metode verifikasi. Yang pertama ada file HTML. Lalu kita scroll ke bawah. Yang kedua ada tag HTML. Yang ketiga ada analytics Google. Yang keempat ada Google Tag Manager. Dan yang terakhir ada penyedia nama domain. Untuk kali ini kita gunakan saja dulu metode verifikasi tag HTML. Untuk metode yang lain seperti file HTML, analytics Google, dan lain-lain, kita abaikan saja dulu ya. Nanti kita bahas di video terpisah berikutnya. Oke, sekarang kita klik di bagian tag HTML. Nah, di sini kita lihat ada tag meta atau kode yang nantinya akan kita salin dan dimasukkan ke halaman beranda situs kita. Oke, sekarang kita salin dulu. Nah, ini penting ya. Setelah kita menyalin kode tag meta tadi, tombol verifikasi jangan diklik dulu ya.
kita harus menempelkan dulu tag meta tadi di halaman beranda situs kita, baru selanjutnya kita melakukan verifikasi. Oke, sekarang kita masuk dulu ke dashboard website WordPress kita. Nah, setelah kita sudah berada di dashboard website kita, langkah selanjutnya adalah pilih Rank Math. Kemudian pilih dan klik General Setting atau pengaturan umum. Nah, di bagian kiri halaman pengaturan umum ini kita akan menemukan banyak menu seperti Breadcrumb, alat webmaster, dan sebagainya. Di sini kita pilih yang alat webmaster. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian atas ada pilihan Google Search Console, di mana di sampingnya ada kolom berisi kode tertentu, atau masih dalam keadaan kosong. Nah, di kolom inilah kita kopikan kode tag meta yang sudah kita salin tadi. Setelah kita kopikan, lalu scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Setelah itu, step selanjutnya kita kembali lagi ke halaman metode verifikasi Google Search Console yang di awal tadi. Dan kita klik tombol verifikasi pada bagian tag HTML. Verifikasi website WordPress selesai. Nah, agar videonya tidak terlalu kepanjangan, kita akan lanjutkan pembahasan di video berikutnya. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar setiap ada video terbaru dari channel Garuda Website, kamu nggak ketinggalan informasi. Sampai jumpa!